Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Betapa tidak kita bersyukur hari ini kita dimungkinkan menikmati kasih-Nya. Sebagaimana biasanya, marilah kita tenangkan hati, kita siapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam Rehat edisi Kamis 9 Juli 2020. Marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, atas perkenan-Mu lah Engkau yang telah menuntun, memberkati kehidupan kami, memberi kekuatan dan semangat dalam menjalani suka dukanya kehidupan kami. Kini ya Tuhan, kembali kami menyapa Engkau. Oh, Engkaulah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Dan kini kami rindu untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, apa yang Engkau mau melalui firman-Mu ini untuk kami lakukan sepanjang kehidupan ini. Ya Allah, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran, bacaan kita Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Maka Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Sedemikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita diberi kesempatan untuk mendengarkannya. Dan mari kita renungkan dalam sebuah tema, yaitu menguduskan diri. Menguduskan diri. Saudara-saudara, mungkin kita punya pengalaman ketika kita diberi kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang kita sungguh-sungguh hormati atau mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin dia kepala, atau mungkin dia seorang menteri, atau bahkan seorang presiden. Wah, luar biasa kalau punya kesempatan seperti itu ya. Nah, dalam mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan pejabat yang tinggi, tentu biasanya kita mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana busana kita,
bagaimana nantinya tutur kata kita. Pokoknya kita siapkan dengan baik. Bahkan di kantor-kantor tertentu ada protokol tertentu yang harus kita lalui. Nah, saudara-saudara, sikap dan cara itu merupakan wujud dari penghormatan atau penghargaan kita bagi orang yang kita jumpai itu. Nah, saudara-saudara, seperti apa sikap kita ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan? Saudara-saudara, ingatlah, di hadapan siapakah kamu beribadah? Ingatlah, di hadapan siapakah kamu beribadah? Dan kalau Musa dalam pembacaan kita tadi, suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Ia ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan. Ia diperingatkan oleh Allah untuk menanggalkan kasutnya. Tentu yang dimaksud di sini bukan karena Musa kotor, bukan karena dia adalah seorang penggembala kambing domba. Ya tahulah pangkambi ya, bayi tak mau menunjuk, apalagi di padang gurun ini. Ya, dan dalam keadaan itu Musa tidak keberatan. Bahkan ia tidak mengatakan, siapa suruh kau datang di tempat yang kotor seperti ini? Siapa suruh? Namanya juga seorang gembala kambing domba. Tapi ia tidak peduli dengan keadaan itu. Ia penasaran untuk menghampiri apa yang ia lihat. Ia mendekat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika ia mau mendekat ke semak duri yang menyala itu dengan api, sementara duri itu atau semak duri itu tidak termakan oleh api? Ketika ia bermaksud untuk melihatnya, ada suara Tuhan. Musa, Musa. Ya Allah, jawab Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa ia menghadapi seorang atau sebuah penghayatan yang luar biasa, bahwa Allah yang disembah mau menyatakan diri kepadanya dalam bentuk nyala api, dan begitu kudus, tak seorang pun yang dapat menghampirinya. Dan tindakan itu mau menyatakan tentang bagaimana Allah yang kudus hendak menyatakan dirinya kepada Musa. Dan karena itu ia perintahkan bagaimana Musa juga dapat menguduskan dirinya dengan menanggalkan kasutnya. Ya, apa yang mau dikatakan di sini tidak lain ialah Musa datang dengan kerendahan hati. Ia merendahkan diri, apalagi ia berhadapan dengan Tuhan. Kediaman Allah adalah kudus. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah
ia wajib menguduskan dirinya, membersihkan dirinya. Tempat di mana kita ada beribadah juga adalah kudus. Karena itu seharusnya kita menguduskan diri kita sebelum kita datang kepada Tuhan. Penampilan yang dapat mengganggu pandangan yang lain perlu dihindari. Ini perlu kita perhatikan, karena terkadang hal ini tidak pernah mendapat perhatian dari kita. Seolah-olah kita sembrono saja datang ke gereja misalnya, termasuk cara hidup kita sehari-hari, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, kuduskanlah hidupmu di hadapan Allah, terutama saat datang beribadah untuk berjumpa dengan Allah. Kita datang beribadah untuk berjumpa dengan Allah, Allah yang kudus. Karena itu marilah kita nyatakan hidup kita sebagai ibadah yang sejati, ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Sungguh agunglah karyamu ya Tuhan. Engkau yang begitu kudus hendak menyapa kami. Engkau mengajak kami untuk selalu menguduskan diri, untuk menjaga sikap kami ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu, untuk tahu diri siapakah kami ini di hadapan Tuhan, dan sungguh menyadari Engkaulah yang Maha Kudus, yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Karena itu, berikanlah kesempatan bagi kami untuk memiliki sikap yang berkenan kepadamu sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kami akan kekudusan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.